Selera lo, gaya gue, keinginan kita, semuanya beda. Dan mataharimall.com punya banyak pilihan untuk kita. Apapun yang kita butuh, dan apapun yang kita pengen, semua ada. Mulai dari pilihan barang, cara pembayaran, sampai cara pengiriman, tinggal pilih. PT Matahari Department Store adalah salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1958. Heri Dermawan sebagai pendiri Matahari memulai perjalanannya sebagai toko busana anak-anak di Jakarta. Semakin berkembangnya teknologi membuat Matahari Department Store membuat situs perdagangan elektronik berupa toko online dengan mataharimall.com yang resmi diluncurkan pada tanggal 9 September tahun 2015. Lipo Group resmi meluncurkan situs e-commerce mataharimall.com. Situs ini perdagangan online Tak semua perusahaan bisa merasakan semaraknya pertumbuhan industri retail online. Di saat platform lain berkembang, mataharimall.com mandek. Situs ini mengadopsi sistem belanja O2O, online to offline dan offline to online. Ini memungkinkan pelanggan untuk membayar, mengambil atau mengembalikan produk di ratusan cabang Matahari Department Store di seluruh Indonesia. Peluncuran situs belanja online ini dilakukan sebagai langkah ekspansi bisnis Matahari ke ranah digital, dengan harapan dapat menjadi situs belanja terbesar di Indonesia yang menyaingi platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Di tahun 2015, Matahari Mall diluncurkan dengan investasi awal yang besar dengan fokus awalnya untuk mengembangkan ekosistem belanja online yang terintegrasi dengan retail fisik. Di tahun 2016, Matahari Mall gencar beriklan di berbagai platform digital dan konvensional serta mulai menawarkan berbagai program diskon untuk menarik pelanggan. Di tahun 2017 hingga 2018, Matahari Mall mulai kesulitan bersaing dengan platform lain yang menawarkan layanan lebih inovatif seperti gratis ongkir, metode pembayaran yang lebih fleksibel serta pengalaman yang lebih baik. Di tahun 2019, Matahari Mall menghentikan layanannya setelah 4 tahun beroperasi. Pertama, adanya integrasi dengan gerai fisik yang membuat pelanggan bisa membeli produk secara online dan mengambilnya di toko terdekat. Kedua, mendapat dukungan dari Lipo Group yang membuat Matahari Mall memiliki akses ke berbagai sumber daya, termasuk logistik dan pendanaan. Namun, keunggulan ini tidak cukup kuat untuk bersaing dengan platform lain yang menawarkan pengalaman belanja lebih baik. Kelemahan Matahari Mall dalam produk dan layanan adalah kurangnya diferensiasi dengan kompetitor, pengalaman pelanggan yang kurang optimal di mana website dan aplikasi sering mengalami masalah teknis, serta logistik yang kurang efektif. Matahari Mall menyediakan lebih dari ratusan ribu jenis produk dari segala kebutuhan, menawarkan harga jual yang lebih murah melalui voucher diskon, juga menawarkan berbagai promo hingga potongan harga 80% saat hari-hari tertentu. Selain itu, terdapat pula diskon untuk pengguna baru. Selain menawarkan diskon, Matahari Mall juga menawarkan pengiriman gratis sebagai bentuk dari promosi yang mereka lakukan. Proses distribusi yang dilakukan Matahari Mall berupa model O2O dan e-locker. Pada tahun 2016 hingga 2017, Matahari Department Store berinvestasi untuk menebus kepemilikan mataharimall.com. Investasi ini diakui sebagai kerugian akibat peleburan mataharimall.com dengan matahari.com. Arus kas PT Matahari Department Store mengalami defisit pada 3 tahun terakhir, antara 2016 dan ke 2019. Peningkatan penerimaan dari pelanggan belum bisa menutupi peningkatan beban-beban seperti pembayaran gaji karyawan.
Investasi besar yang tadi dilakukan menjadi alasan yang menyebabkan defisit ini. Pertama, kurangnya riset pasar sebelum peluncuran yang berdampak pada target pasar yang tidak sesuai, kesulitan bersaing dengan platform lain yang menawarkan layanan lebih baik, serta model bisnis yang tidak berkelanjutan di mana Matahari Mall terlalu bergantung dengan pelanggan Matahari. Kedua, manajemen keuangan yang buruk ditunjukkan dengan adanya investasi yang tidak tepat, biaya operasional tinggi, arus kas negatif, hingga berdampak pada penutupan platform. Ketiga, kegagalan dalam inovasi. Ini membuat Matahari Mall kehilangan daya saing untuk bersaing dengan platform lain. Matahari Mall juga lambat beradaptasi dalam mengadopsi tren teknologi baru sehingga citra Matahari Mall dianggap ketinggalan zaman. 4. Kesalahan dalam strategi ekspansi. Ini berdampak pada target pasar yang tidak realistis, kerugian finansial hingga penutupan usaha. Rekomendasi untuk mataharimall.com. Jika dapat diselamatkan, berikut beberapa rekomendasi strategi yang dapat diterapkan. Keberhasilan bisnis bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait. Riset pasar yang mendalam menjadi langkah awal untuk memahami perilaku konsumen, tren industri, dan persaingan, sehingga peluang dan tantangan dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk tidak hanya fokus pada inovasi produk atau layanan, tapi juga memiliki strategi adaptif yang mempertimbangkan dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan. Semoga studi kasus ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya strategi bisnis yang matang.